bird on a tree. Ya, halo teman-teman, apa kabar? Saya sedang berada di persawahan nih, di Desa Sendang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ya. Jadi ini udah mau panen nih, padi-padinya sudah mulai menguning. Kita melihat ada apa? Kalau di daerah sini namanya memedi sawah ya, untuk nakut-nakutin burung. Ada yang gerakin, di ujung-ujung dikasih bunyi-bunyian. Kemudian di sana ada gubuk yang petaninya sedang nunggu tuh, sambil leyeh-leyeh. Nah teman-teman, sambil melihat pemandangan ini kita ngobrol soal bagaimana mengambil keputusan ya. Jadi teman-teman, kalau orang meningkat ke level yang lebih tinggi, misalnya dari supervisor ke manajer, pasti akan dituntut untuk bisa ambil keputusan semakin baik ya. Menjadi direktur semakin baik lagi, sama ya, ketika jadi lurah, jadi camat, jadi wedana, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, keputusannya semakin strategis, semakin banyak, semakin berat, semakin berisiko tinggi. Nah, jadi gimana ya cara mengambil keputusan? Paling tidak teman-teman, kita bagi dua dulu ya, hal-hal yang harus kita putuskan. Yang pertama sudah yes or no gitu ya, sedangkan yang lain masih berupa ide-ide yang masih bisa kita gali. Nah, ketika Anda ketemu dengan permasalahan yes or no, putuskan ya atau tidak, ya berarti tinggal menghitung-hitung saja risikonya gitu ya. Kalau saya putuskan ya seperti apa, kalau saya putuskan tidak seperti apa. Nah, apakah risiko terbesarnya Anda siap atau resiko terbesarnya Anda belum siap? Jadi ketika resiko terbesarnya siap, mungkin bisa go ahead gitu ya. Jadi mengambil keputusan yang semacam ini memang harus cepat dan kuat gitu ya. Misalnya suatu saat bisa saja seseorang harus mentok kepada kondisi harus melangsungkan atau melanjutkan kehidupannya dengan pasangannya, atau dia harus berhenti. Ya, itu gimana? Yes or no ya. Sebagai contoh, misalnya saya tanya, kalau pasangan hidup Anda suka mabuk, apakah Anda akan lanjutkan? Gitu ya. Sudah tidak bisa diharapkan dunia dan akhirat. Bagaimana ini yang ibu-ibu? Kalau suka mabuk gitu ya, udah nggak bisa diharapkan. Ya, ada sebuah lagu ya. Sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi, kini kau mabuk janda, baru kau bikin lagu. Kelamaan ya cara ngambil keputusannya. Sudah mabuk minuman ditambah lagi judi, masih saja kakak tergoda janda kembar, tak sudi ku tak sudi. Kelamaan sehingga sudah mabuk saja dia belum berani ambil keputusan. Judi belum ambil keputusan, setelah mabuk janda baru bikin lagu lagi, belum tentu itu diputuskan ya. Hidup yang berharga bisa jadi terseret-seret kepada permasalahan yang berkepanjangan. Jadi bisa jadi ketika orang itu taktis, strategis, cepat, itu keputusannya sangat tepat dan cepat, itu ringan jadinya ya. Nah, sama misalnya contoh ketika zaman sekolah saya tahun 86 gitu, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan PMDK, wah udah bahagia dia. Dia belajar nilainya supaya bagus, dapat PMDK ya, teman-temannya masih mempersiapkan si penmaru, dia sudah leyeh-leyeh ya. Kalau anak sekarang SNMPTN ya, undangan ya. Ketika sudah dapat undangan, wah temannya masih mau belajar, mau simak segala macam, mereka sudah bisa jalan-jalan. Nah, itu karena keputusannya di awal berani yang berat dulu ya. Ada seorang fighter ya di UFC itu, nggak nyampe 1 menit ya, dia siap-siap, kemudian begitu fight dia langsung loncat, dia terjang, yes! Ternyata langsung KO, langsung dihajar. Jurinya memisahkan, artinya dia sebagai pemenang.
chance they get. The fight clock is brought to you by Modelo. Ya, nggak sampai 1 menit tuh. Ya, artinya diputuskan sesuatu yang kuat, ya, sungguh-sungguh, fokus, berhasil. Nah, bisa semacam itu. Jadi teman-teman, intinya adalah ketika keputusannya yes or no, Anda timbang-timbang lagi, kalau tidak seperti apa, kalau iya seperti apa, resiko terbesarnya Anda siap atau tidak, kalau siap jalankan ya. Seringkali Anda harus putuskan misalnya ganti profesi, Anda putuskan pindah kantor, Anda putuskan untuk membuka sebuah usaha, Anda putuskan untuk putus cinta, apapun itu, bahwa Anda hitung resikonya. Namun di sisi lain, yang sini adalah yes or no, di sini adalah hal-hal yang belum ada, artinya harus Anda create. Anda harus memutuskan, tapi sebelum memutuskan ada cari ide-ide dulu ya. Misalnya perusahaan ini belum tentu tutup atau buka, PHK atau dilanjutkan. Nah, sebelum sampai ke situ kan nyari ide-ide dulu. Misalnya Anda mau melakukan terobosan baru, strategi baru, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana membuat usaha baru, atau mungkin bisnis unit baru. Artinya ya, kita sedang mencari ide. Jadi itu bisa dengan creative thinking supaya ide-idenya muncul banyak. Kemudian putusannya adalah memilih ya, agak beda tadi yes or no, yang ini memilih. Jadi membuat keputusan-keputusan yang banyak, mana yang mau kita pilih. Nah, itu agak beda strateginya. Berarti biasanya paling bagus tuh pakai strategi creative thinking, munculkan ide-ide. Anda punya ide-ide yang A, B, C, D, E, F, kemudian dikasih skor, dinilai, didiskusikan, kemudian pilih yang 1, 2, 3. Kalau perlu panggil orang-orang yang kompeten, yang punya wawasan, terima masukan-masukan dari orang lain, kemudian kita putuskan untuk memilih strategi A. Nah, misalnya gitu ya. Bisa jadi misalnya Anda punya uang, punya dana, mau usaha apa. Nah, itu ada creative thinking dulu, prosesnya untuk menemukan ide-ide, apakah buka restoran, apakah buka cafe, apakah buka outlet, atau menjadi reseller, atau mungkin buka laundry. Begitu Anda punya ide-ide itu, diolah sesuai dengan data-data yang ada, kemampuan yang Anda miliki, peluang yang ada, baru kita pilih A, B, C, D, diperkecil lagi dengan feedback dari orang lain, feedback dari ahlinya. Anda bisa memutuskan hal yang akan Anda lakukan. Jadi intinya teman-teman, seorang pemimpin makin naik adalah yang dituntut adalah keahlian, kemampuan mengambil keputusan. Jadi ini juga harus dibiasakan bagi teman-teman. Nah, ketika Anda mau naik, artinya keputusan Anda makin berisiko ya. Sudah jelas bahwa posisi makin tinggi, pasti resikonya makin tinggi ya. Keputusan seorang supervisor mungkin di level sekian. Keputusan seorang manajer di level sekian. Keputusan seorang business owner mungkin di level sekian. Jadi perhatikan, resiko semakin tinggi, tentu semakin tinggi level Anda. Jadi kalau Anda mau naik, mau nggak mau harus belajar mengambil keputusan-keputusan yang berisiko ya. Berisiko seperti sekarang ini, tentu keputusan-keputusan seorang presiden, seorang gubernur sangat ditunggu-tunggu nih menghadapi corona ini. Apa strateginya, apa jalan keluarnya, apa keputusannya? Ya, tentu keputusannya itu tidak bisa 100% oke, selalu ada risiko ya. Sekarang tentu ada pertimbangan kesehatan, ada pertimbangan ekonomi. Keputusan-keputusannya yang berani dan tepat tentu akan lebih cepat menyelesaikan masalah ya. Tapi kalau dibikin ngambang, itu bagaikan penyanyi tadi ya, sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi, kini kau mabuk janda dan baru bikin lagu, kelamaan. Oke teman-teman, mudah-mudahan memberi inspirasi Anda. Kita akan jalan-jalan lagi ke sawah ya. Ada sungai kecilnya ya, main-main ya, untuk refreshment. Oke, bye.